Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al Hidayah Channel. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran BKN yaitu siswa mampu menghafal dan menyebutkan contoh pelaksanaan sila pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pada tujuan pelajaran SPDP, siswa diharap mampu membuat model patung menggunakan tanah liat, lilin malam, dan adonan Palestina. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan atau membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, dari kelima Pancasila tersebut memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila Pancasila? Berikut kita akan belajar nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati pemeluk agama lain. 3. Memiliki toleransi antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. 5. Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. 5. Berjiwa patriotisme dimanapun berada. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat meliputi 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima,
Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pada Pancasila. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Perhatikan dan cermati paragraf berikut. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman tidak hanya pada buah dan bunganya saja. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah kayu. Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Selain kayu, patung juga biasanya dibuat dari batu atau tanah liat. Patung Nusantara umumnya terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, kalian semua perhatikan proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak maupun teknik ukir. Untuk teknik cetak dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat dan adonan plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Adakah yang tahu bagaimana cara membuat adonan plastisin? Berikut ini Pak Guru ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat adonan plastisin. Disimak dengan Sudah siap ya. Untuk membuat adonan plastisin sendiri? Siapkan alat tulis dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin. Yang pertama, siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan secukupnya. Cara membuatnya sangatlah mudah sekali. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Apabila sudah tercampur, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Maka, jadilah adonan plastisin buatan sendiri. Dengan menggunakan adonan ini, kamu bisa membuat beraneka ragam patung sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kamu. Selamat mencoba ya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.